Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Yunisa. Saya dari kelas 12 Multimedia Putih. Di sini saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang alat bantu fotografi. Dalam pemotretan, selain menggunakan kamera dengan segala fasilitasnya, ada kalanya kita menggunakan alat bantu atau alat pendukung yang digunakan untuk memaksimalkan hasil pemotretan kita. Di video kali ini, saya akan memberikan informasi tentang alat bantu pemotretan yang dibagi menjadi dua, yaitu pemotretan dan pencahayaan. Mari kita lihat video bersama-sama. Alat bantu pencahayaan. 1. Flash atau blitz. Lampu kilat adalah alat bantu pencahayaan di dalam fotografi. Blitz mampu menghasilkan cahaya dengan suhu setara matahari, daylight. Biasanya, standar blitz disesuaikan dengan shutter speed angka 125 di badan kamera. Namun, teknologi blitz terbaru memungkinkan cahaya ditangkap dengan kecepatan lebih tinggi. Kedua, holder atau bracket digunakan ketika fotografer untuk menyangga flash tambahan dan slide unit. Alat bantu yang satu ini dapat dipasang di bodi kamera. Yang ketiga, strobo atau strobe. Alat yang satu ini mirip dengan flash pada kamera, namun ukurannya yang lebih besar. Strobo memiliki sensor yang dapat menangkap cahaya utama yang dapat menjadikan strobo ini menyala dengan otomatis ketika ada cahaya utama, main light, yang dinyalakan. Selain itu, kekuatan cahaya yang dihasilkan oleh strobo bisa diatur sesuai keinginan. Yang keempat, payung reflektor. Payung ini berguna agar sifat cahaya yang dihasilkan pada gambar lebih luas, sehingga bayangan dan cahaya keseluruhan nampak menjadi lebih halus. Yang kelima, reflektor. Bisa berfungsi untuk mengatur pencahayaan yang akan kamu gunakan. Reflektor ini bisa berwarna hitam untuk menyerap warna dan mencegah adanya pantulan cahaya pada area tertentu di objek foto. Reflektor ini juga bisa berwarna putih atau transparan untuk menyaring cahaya agar jatuhnya lebih lembut. Barn doors merupakan alat yang digunakan sebagai pengarah datangnya cahaya dari arah sumber cahaya. Bentuk dari barn doors ini berbentuk persegi dan berwarna gelap. Flashmeter, seperti namanya, flashmeter ini berfungsi untuk mengukur kekuatan sumber cahaya yang datang dalam pemotretan indoor ataupun outdoor. Alat ini jauh lebih ukuran dibandingkan dengan light meter yang ada pada kamera. Trigger merupakan flash tambahan yang terpisah dengan kamera, sehingga flash dapat digunakan dengan bantuan gelombang elektro tanpa harus dipasang di bodi kamera. Alat ini cukup efektif untuk membuat cahaya dari arah yang kita inginkan. Softbox merupakan alat bantu fotografi yang berfungsi sebagai pencahayaan yang lembut. Softbox ini terbuat oleh kain yang jika semakin besar softbox maka semakin lembut cahaya yang dihasilkan. Cahaya softbox dihasilkan oleh alat bantu cahaya seperti strobe ataupun barn doors. Yang ke-11, node. Salah satu perlengkapan strobis yang berfungsi utamanya untuk mengurangi cahaya yang keluar dari flash, dan cahaya yang dihasilkan jika menggunakan fixport atau snot akan lebih fokus ke satu titik. Yang ke-12, honeycomb. Honeycomb merupakan alat yang prinsip kerjanya hampir sama dengan filter, yaitu membuat cahaya yang ada menjadi lebih lembut. Namun, alat ini tidak dipasang pada bagian depan lensa kamera. Alat yang berbentuk seperti sarang lebah ini dipasang di sumber cahaya, misalnya lampu. Alat bantu pemotretan. 1. Filter. Filter adalah sebuah alat tambahan yang disematkan pada lensa kamera untuk menghasilkan efek tertentu pada hasil jepretan. Fungsinya bermacam-macam. Secara teknis, ada yang untuk meningkatkan warna, mengurangi cahaya yang terlalu terang, atau bahkan hanya melindungi kaca lensa saja. Yang kedua, tudung lensa. Tudung lensa adalah komponen yang sangat penting. Tudung lensa merupakan aksesoris yang Anda pasangkan ke lensa, seperti topi atau helm yang dikenakan oleh seseorang. Fungsi tudung lensa. 1. Tudung lensa menghalangi cahaya matahari yang benderang untuk meningkatkan kualitas gambar. 2. Tudung lensa melindungi lensa dari kotoran dan benturan. 3. Tudung lensa membuat kamera Anda terlihat lebih keren. Ketiga, tripod. Tripod merupakan aksesoris kamera berbentuk stand kaki 3 yang biasanya dimanfaatkan pada fotografer untuk menopang bodi kamera saat memotret. Tripod dapat membantu untuk mengurangi guncangan sehingga kamera lebih stabil. Yang keempat, monopod. Monopod memiliki fungsi yang mirip dengan tongsis, hanya saja dengan desain yang lebih kokoh
Monopod mampu menyangga kamera dengan lensa yang berat. Hal ini membuat kamu bisa memotret atau merekam video dengan mudah dengan hasil gambar yang berkualitas tinggi. Yang kelima, kabel rilis adalah aksesoris kamera yang berupa kabel yang dihubungkan ke kamera, yang berfungsi menahan shutter karena mempunyai fitur hold, yang apabila ditekan akan menahan shutter. Biasanya digunakan untuk menghindari goncangan dari tangan kita saat memotret foto low speed. Yang keenam, background mempunyai peranan yang sangat sentral dalam hal ini. Dengan background, semua subjek foto apapun bisa menjadi terlihat lebih menarik. Sebaliknya, subjek foto sebagus apapun jika tidak memiliki background yang bagus akan terasa membosankan, hambar, atau datar jika dilihat. Ketujuh, drone. Drone adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan diri sendiri yang dioperasikan oleh operator. Yang kedelapan, stand background memiliki dua penyangga untuk menyangga background. Penyangga ini dapat digerakkan naik turun untuk menyesuaikan kebutuhan.